silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian Kau mengislamkan orang. Tidak ada, hei saudara. Dulu. Kita bahas kitabmu Tidak ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada. Hanya di agamamu perintahnya untuk mengkristenkan orang lain. Tidak perlu kau bahas itu karena tidak ada perintah untuk mengislamkan ente. Jangan kau kesurupan di sini. Enggak. Kalau nggak tertib saya turunin. Tidak ada perintah di Islam untuk mengislamkan orang di luar Islam. Itu enggak ada. Yang ada di dalam agamamu itulah yang harus mengkristenkan orang. Nah, sekarang coba kalian kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Setelah oknum yang mengaku Yesus ini datang kepada Paulus, ya berdirilah agama Kristen. Lahirlah Kristen yang hari ini kita temui. Yang rada aneh kan? Katanya Tuhannya satu, giliran disuruh sebutkan 3. Udah tambah lagi sekarang bang, udah tambah. Ala bapak, ala anak, ala makjang, hancur kita. Itu dia sekarang. Ala makjang, hancur kita. Ala makjang. Ala makjang, udah nambah lagi. Iya. Ini di bawah banyak banget teman-teman Kristen ini. Kenapa nggak berani naik kuda saya jambak juga? Naiklah sini kita diskusi, kita ngobrol. Kalian bertanya aja tentang tema ini, nanti kita yang ngejelasin. Ayo naik sini. Woi banyak banget. Ayo naik sini. Tapi ini kayaknya ya, saya melihat sejarah dulu waktu kita ada perang. Ini kan kita kan perang narasi salah satunya. Sebagaimana dulu sebelum perang salib, Islam memenangkan peperangan. Akhirnya Kristen sama Kristen perang kan dulu sejarah. Itu namanya perang salib. Nah, ini kayaknya sudah mulai terjadi ke mereka. Kembali lagi karena Protestan sama Katolik sekarang ribut. Advent Katolik ribut. Udah gila sekarang udah parah sekarang. Kita udah melihat sekarang, makanya agak sepi sih Kiroten. Karena maklum aja lah ya, teman-teman ya. Itu udah kembali lagi ke zaman dulu. Karena ya justru mereka kalau berdebat, waduh kejam mulutnya. Bidat, parah lah. Lihat aja wanita istri tunggal. Semua Oten udah cari Oten cari Oten. Ya, sore Bang orang Batak sama Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutup ya, hari Minggu nih. Enggak aja. kalian kan juga merayakan hari Minggu. Tergantung. Kalian libur kan? Libur nggak kalian hari Minggu? Iya, kami toleransi. Jangan mengadu domba Kristen Katolik sama Protestan ribut. Lah, aku kemarin namanya aja protes, Bang. Bang, kenapa muncul sekte protes itu? Apa yang diprotes? Islam yang diprotesnya atau Katolik yang diprotesnya? Aneh abang ini. Karakter kata itu nggak usah dimain-mainkan, cuma Enggak. Protestan hadir itu karena memprotes. Karena memprotes orang-orang Roma. Kata ya mungkin karena kebetulan dia namanya Protestan. Oh tidak, Bang. Tidak. Memang itu dalilnya jelas. Apa-apa ini? Ya ini temanya Bang. Ajaran mana yang menyesatkan? Oh saya nggak tahu. Bagiku agama saya itu jalan kebenaran, jalan keselamatan. Nah ini yang akan kita diskusikan Bang. Iya. Ini yang akan kita diskusikan. Nah mungkin Gurunda mau memaparkan dulu kenapa ada tema seperti ini Gurunda. Ya. Jadi Yesus itu kan utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Jadi Yesus mengajarkan Bani Israel, Bani Yakub, untuk mereka menyembah hanya kepada Elohim dan menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Itu adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya.
Kemudian kepada murid-muridnya Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid dan berkata, akulah dia. Jadi tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus kepada muridnya, tengoklah kalau ada orang yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya. Nah, yang ditangkap untuk disalibkan ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Berarti singkatnya Kristen menyembah penyesat, gitu Bang. Ada aja stiker apa apa ketepuk-tepuk tangan ini. Ya, Terus, tanggapin gimana? aja, Oh iya. tanggapin. Ya nggak betul lah. Aja, nggak usah hal kecil Di dalam ditanggapi. Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang terkait Bang Juma kasih tahu itu ditulis di kitab perjanjian mana dan di kitab mana? Lukas 21 nomor 8. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, di mana penyesat ini nanti akan mengaku, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Jangan kau ikuti dia. Nah, Iya, betul. orang yang ditangkap, orang yang disalib, sebelum ditangkap, itu mengaku, akulah dia. Berarti penyesat ini jelas tergenapi terhadap orang yang digantung di salib. Itulah yang kalian sembah. Kenapa disebut sebagai penyesat? Karena setelah disalib, dia akan menyesatkan banyak orang. Ini apa misi Yesus mau disalibkan? Coba, apa untungnya bagi dia? Tidak ada. Yesus mana ada mau Bukan disalibkan? tidak ada. Orang Roma, Iya, orang Yahudi yang mau menyalibkan Yesus. Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Itunya alasan utamanya. dari perjalanan sebelum disalibkan di kerajaan Pilatus, dia sudah bilang, pasti ada orang yang mau jual aku dengan 30 keping perak untuk disalibkan. Dia Oh juga sudah iya, tahu. itu jelas. Iya, Ya. itu tahu, betul. Jadi si Judas Iskariot. Nah, dia udah kasih tahu. Kalau dia sudah tahu, logika kamu lah, coba logika kamu. Kalau dia sudah tahu mau disalibkan, kenapa dia nggak lari? Karena Tuhan itu ada di dalam dia, gitu. Sejak dia lahir. Kata siapa? Kata siapa dia nggak lari? Kata siapa dia nggak lari? Ketika orang-orang Yahudi, Coba dia ditulis, aku lari gitu. Coba di mana? mama, aku lari. Oh, aku lari. Tidak ada kayak begitu. Gini. Dengar Dia dulu, sudah tahu biar tak bakal ajarin. disalibkan, Dengar dia dulu, sudah saudara, tahu. biar tak ajarin. Ya, jangan dikibulin terus sama gereja ente. Ketika Yesus ini ingin dibunuh oleh orang Roma, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, Yesus lari, bersembunyi di Di mana Efraim ditulis dia bersama lari? dengan murid-muridnya. Di mana? Coba Anda lihat, di dalam Yohanes 11 nomor 53 sampai nomor 54. Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yesus kemudian pergi ke mana? Ke Efraim. Sanalah dia bersama dengan murid-muridnya bersembunyi. Ya, kau jangan bawa ajaran yang ini dulu, ajaran yang dibawa oleh penyesat. Enggak, dia lari itu, bahasa lari di mana? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 53 54. Nah, silakan. Nah, inilah jemaat gereja. Botaknya hancur semua kepalanya. Gak ada yang paham Bible jadi kayak gitu. Berapa tadi, Juma? Yohanes 11. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Kau sudah paham semua Bible enggak? Oh, sudah enggak jadi Bang Suma aku kalau aku nggak paham Bible. Sombong kali. Lah, itu fakta. Sombong pula. Kau aja bertanya sama aku. Ya kalau saya memang tidak semua saya hafal. Maksudnya Nah, itu bukan dah hafal, kau nggak paham. apa nggak paham itu beda. Kamu mengatakan Yesus itu tidak lari. Berarti Anda tidak paham Bible.
Aduh. Makanya boleh sombong. Buka di situ bisa nggak? Laptop saya lagi es baterai. Pakai laptop. Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sebab itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri. Melainkan Yesus pergi ke sebuah, apa itu ya? Padang gurun atau apa itu ya? Bernama Efraim. Di sanalah dia kemudian tinggal bersama dengan murid-muridnya. Bah, parah. Bacalah kawan, lembutkan hatimu untuk belajar Bible itu. Sudah. Saya sembari belajar juga ini, makanya masuk ke room kalian ini. Nah, tuh baca 53-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Dia pergi dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Dia menghindar ketika orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia. Itu bukan menghindar itu. Lalu apa? Bentar aku ngambil casan dulu. Silakan. Masolang generasi. Bukan menghindar itu bang, ngumpet. Kau beli laptop itu jangan merek Oten bos. Cari Lenovo Ngumpet atau gitu, apa. ngumpet. Mereknya pun Oten. Terbuat dari Elektronik kayu. yang pakai itu mirip Elten semua itu. Coba cek dulu. Apa Ya, syukur, laptop? alhamdulillah. Mereka Ada yang nggak bikin, buatan kami yang kalian? nikmati, kan gitu. Mirip Merek Oten. Kodenya berapa tuh? buatan semua yang kalian pakai itu. Coba cek dulu. Buatan Mereknya mana? bukan Iya, buatan merek. Oten yang bikin, kami yang pakai. Kan lu hebat kami kan. Itu hebat-hebat kan orang itu dulu. Coba. Bukan hebat, kalian itu budak pesuruh. Bikin lagi yang Kita bagus-bagus. nggak maju Indonesia ini. Bikin lagi yang Dulu bagus. bahasa agama. Nanti kami tinggal kasih upah. Nanti kami tinggal bayar. Jangan kau tidur ya, kau bikin seri yang Berapa terbaru tadi? ya. Zoom. Berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Yohanes. Oke. Bisa masuk di kepala, Bang. Sampai di kepala. Bisa. Masuk di otak, masuk. Atau udah Kepalanya berkarat kali. Kepalanya pun nggak ada kok sini bang. Ada nggak kepala dia ini? Masuk orang generasi. Bisa. Masuk, Bang, masuk. Di kepala masuk. Mana Bang orang Batak jangan terjeda, atau mau saya bantu bukain di sini biar dibacain. Kalau terjeda nanti kelempar bang. Nah kan, nggak ada kepalanya tuh. Terjeda dia ya. Nah, kan? Iya Jelas. terjeda bang. Saya bukain ya bang, boleh? Saya bantu. Boleh buka. Kian Santang. Siap. Makasih Kian Santang. Sama-sama bang. Biar abang pinter dan Kalian pelajari tuh. ya. Saya paham. Siap. Kalian pelajari dari kejadian sampai akhir. Oh, sudah. Kecelakaan. Sudah. Oh. Seorang dokter itu harus memahami kuman bakteri supaya Oke. mereka tahu mengobati pasien. Gitu, Bang. Ya. Maaf turun dah. Ayat berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Assalamualaikum kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oten mempelajari dari kejadian kecelakaan sampai keguguran. Itu yang dipelajari Ten. Ketawa lah kalian. Akhi, Fik hari Rabu ya. Iya, akhi. Iya, akhi. Insyaallah. Fik hari Rabu ya. Siap. Ya. Hari Rabu, Pekanbaru, Jumat, Ini. insyaallah sudah di Jakarta. Ya. Yohanes 11. Oh ini. Ini ya. Bacain. Ya. Bacain, baik. Kang.
Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yang 54-nya, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Menghindar, Oke, lari, kabur. Udah. Udah. Baca di situ kan ada tulisan tadi, dia tidak tampil di depan umum, Ngumpet. ya kan? Ngumpet, Depan umum, bukan lari, cuma ngumpet dia menghindar. astaga. Dia mau kasih tahu gini, kalian sudah Apa pernah itu? tonton persaliban Tuhan Yesus gak di hari Paskah? Coba kalian tonton dulu. Itu Apa hampir itu? hampir sama itu. Iya, Dia mau tahu. kasih tahu bahwasanya bahwasanya nanti aku mau disalib. Ada yang sudah berkhianat dari kita. Tidak ada dikatakan dari aku mau disalib. Dia anak manusia mau disalib. Jangan tidak, aku bukan. Dia anak manusia. Bukan aku, Di situ. tapi dia. Di situ dia mau kasih tahu ke muridnya bahwasanya ada yang sudah berkhianat sama dia. Sebenarnya mudah banget lah. Coba kalian tonton dulu film Paskah itu. Weh, mati Itu- nih, jangan suruh kita menonton bela. Bukan biar supaya kalian tahu alur ceritanya. Dia kan di situ tampil depan umum. Saya nggak lebih mau tampil percaya depan umum. Bible daripada sandiwara yang dibuat. Biblenya ada kok di situ tertulis. Itulah makanya saya bilang. Capek-capek wartawan. saya sama kalian nggak Capek-capek masuk. wartawan Intinya dia menulis. sudah mati. Dia sudah Wartawan mati. capek-capek. Oh, enggak Dia sudah ada. bangkit. Yesus tidak mengalami kematian. Enggak, yang bangkit itu adalah orang yang mengaku akulah dia. Si Iya. penyesat itu yang bangkit. Lagian ngapain? Lagian ngapain? Tahu aku maksud kalian itu kan diserupakan kan? Bukan. Ngapain diserupakan? Enggak usah dibahas Al-Quran. Al-Quran sudah final. Di Biblemu Ngapain? itu, saudara. Loh, di kitabmu itu loh. Yang dikatakan Yesus sebagai penyesat, yang mengaku akulah dia. Kalian menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Itu derita itu. Derita itu, Bang. Yesus itu Selamat adalah sore. Ya, sore. Banyak banget Penyakit itu, Bang. sini. Penyakit. Penyakit itu, saudara. Selemah itukah kalian banyak banget masuk ke room ini? Ntar gue panggil siapa nanti? Edis TV itu. Panggil orang gila sini. Beruntung Gimana, tempel ban. gimana? Gimana? Tuang tempel ban dulu. Gimana? Dia itu bangkit, Iya. bukan mati. Memang Tidak, jasadnya tidak, mati, tapi tidak dia sudah ada bangkit. Yesus itu bangkit, nggak ada. Yang bangkit itu adalah penyesat. Karena kalian menganut ajaran agama sebelah. Jadi Bukan, kalian saudara, astagfirullahaladzim. Ini yang kita pakai data ini adalah Bible Anda. Coba, waspadalah kepada penyesat, lanos, Siapa penyesatnya? pembohong, penipu. Itu oknum yang mengaku akulah dia. Kok bingung ente? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. banyak nabi-nabi Apa? palsu di situ cuma. Tidak ada, jangan ke situ dulu. Penyesatnya itu berkata akulah dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Penyesat adalah Penyesat siapa? Penyesatnya. Penyesatnya itu mengaku akulah dia. Alamak. Anda baca di dalam kitab saudara Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata akulah dia. Yang bilang Penyesatnya siapa? berkata, penyesatnya begitu kepada murid-muridnya. Dia Nah, sekarang mengkhawatirkan. setelah kejadian itu, ada tidak oknum yang mengaku akulah dia? Ada nggak? Saya nggak baca semua, mungkin ada. Saya nggak baca semua. Makanya Saya nggak coba baca Anda semua lihat, di situ. coba Anda baca di dalam Yohanes 18 Maksudnya nomor itu 5. gini, akulah dia itu. Jangan ada, jangan Oh, nggak ada bisa. yang- Jangan kau tafsirkan, nggak bagus. Jangan kau tafsirkan bebas, nggak bagus itu. Di dalam kitab cuma saudara itu. Yohanes 18 nomor 5, saudara. Jawab mereka ketika ditanya oleh oknum yang ada, kemudian ditanya, siapa yang kalian cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret.
Kata orang itu kepada mereka, akulah dia. Nah, itu yang mau ditangkap ini berkata, akulah dia. Itulah penyesatnya. Habis itu ditangkap. Berarti yang ditangkap ini adalah oknum yang mengaku, akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Sederhana, bukan? Iyalah, iya. Hah? Iyalah. Ya. Nah, iya. Begitu, saudara. Begitu. Makanya coba lihat nih polanya Pahammu ya. sama paham saya Lihat. berbeda cuma, jadi agak susah. Iya, karena kamu bertentangan dengan isi Bibelmu. Kamu bertentangan dengan ajaran Lo bisa Yesusnya. melihat angka 309, yang depan sana melihat angka 6. Gitulah contohnya. Sabar. Bukan begitu caranya. Belajar itu nggak kayak gitu. Gampang, sederhana kalau Anda mau cerdas. Yesus berkata nih, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berkata, akulah dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus. Tapi Anda malah mengikuti oknum yang mengatakan akulah dia. Karena Anda anti terhadap Yesus. Anti terhadap Kristus. Makanya coba lihat. Saya sederhanakan ya saudara ya. Jangan Anda mengatakan Bang Suma ini selalu mengada-adakan sebuah keadaan. Contoh, ketika diceritakan di dalam kitab saudara misalnya, di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 atau ya 1 Yohanes 2 misalnya, dikatakan begini, siapakah pendusta itu, siapakah penyesat itu, bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Tuh, coba Anda bisa menelaah diri Anda enggak? Bahwa Anda itu adalah oknum yang menyesatkan karena disesatkan. Kenapa saya katakan oknum yang disesatkan karena menyesatkan? Yang pertama tadi, item pertama Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana posisi Kristen? Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, posisi Kristen percaya. Jangan kau ikuti dia, posisi Kristen malah mengikuti. Berarti Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Nah, apa buktinya setelah Anda disesatkan? Ketika diceritakan oleh 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah saudara-saudara Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Ya, 1.000.000% Kristen menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kalian pasti bingung. Wah, Suma ini pembohong. Suma ini pendusta. Bagaimana mungkin Kristen itu menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Yes, saya katakan ya. Kalian terjebak oleh kata Kristus. Kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya kalian tidak percaya. Apa buktinya? Kalian menuhankan. Jadi mulut saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya menolak. Kenapa saya katakan kalian menolak kalau Anda memahami Yesus itu Kristus? Buktinya Anda menuhankan dia. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, mustahile kalian menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kalian telah menerima Yesus ini sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhannya. Maka mustahil kalian menuhankan manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena kalian menyembah Yesus, dengan kata lain kalian anti terhadap gelar Kristus yang dinobatkan kepada Yesus. Makanya disebut Kristen itu adalah antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Saudara, kalau menerima Yesus sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankan dia. Mustahil. Nah, lalu dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 22, penyesat itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Penyesat itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sekarang kalau Anda tidak menyangkal Bapa, maka Anda tidak akan mungkin menuhankan selain daripada Bapa. Karena Bapa itu tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Itulah Bapa.
Tetapi karena Anda menuhan anak manusia yaitu Yesus, maka Anda menyangkal Bapa yang adalah bukan manusia tersebut dan menyangkal anak. Benar, Bukti benar. kalian justru bukti Anda menyangkal anak ini bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan. Berarti Anda menyangkal ke Kristusan atau ke Mesiasannya. Benar sekali. Karena Mesias itu level tertingginya. Mesias adalah orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan, orang yang ditasbihkan oleh Tuhan. Dengan kalian menuhankan Yesus, kalian telah menyangkal Bapa, kalian telah menyangkal Yesus. Kalian menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Inilah artinya. Itulah artinya bahwa Kristen ini adalah antikristus. Kenapa Kristen ini antikristus? Karena Anda percaya kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Mustahil Yesus dikutuk, kecuali Yudas yang mengaku dia, barulah itu dikutuk, baru jelas itu. Baru sinkron semuanya. Begitu saudara-saudara. Jadi akulah dia itu yang ditangkap oleh orang Roma itu adalah penyesat yang nanti keluar dari kubur mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi yang keluar dari alam kubur itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Tuh, itu angkatan jahat punya tanda itu. Jadi yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu adalah penyembah penyesat. Kira demikian, silakan. Tahu kenapa Najaret? Ya. Kenapa Ya, tahu? boleh ganti Apanya gantian. mantap? Apa yang tadi mantap maksud Gantian, kau? mantap. Iya, apa yang coba yang disampaikan Bang Juma tadi coba. Kenapa kau bilang mantap? Ajaran Apa? mana yang menyesatkan? Enggak, tadi Bang kau mengatakan mantap. Ya, Ketika Bang Juma menyampaikan. Ya. Apa yang mantap? Menyesatkan itu adalah binatang-binatang yang berfirman. Begitu kau ngerti nggak? Sapi, gajah, tawon, nah itu yang Gila menyesatkan. kau cuman binatang berbeda. Mau dengan cuma ngalur ngidul bikin apa? Kau yang binatang bodoh. Kau enggak. Yang binatang itu sapi bikin itu apa? Ya. Janganlah berkelahi. Blender. Binatang kok berfirman, udah sakit Len. Kenapa nggak cut main mute? Saya turunin kalau nggak bisa diskusi. Dilanjut lagi Bang orang Batak, silakan. Ya, itu maksudnya itu adalah jangan percaya kalau orang lain mengaku Tuhan selain dari aku, itu maksudnya. Itu sih kalau yang kutangkap. Maksudnya aku itu Yesus. Itu jadi Justru Yesusnya mengatakan yang Tuhan itu adalah yang mengutusnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. muter-muter di situ aja karena pemahaman situ beda sama saya. Maksudnya Sekarang itu- begini, Bung. Hidup Saya yang kekal nangkap itu ini. menerima Yesus, saudara. Gimana? Hidup kekal itu menurut Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan nih sama Yesus Tuhan itu sama. Nah, ini penyesat. Tuhan dan Roh Kudus. Coba di mana kajian Yesus sebagai guru kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah menerima dia sebagai Tuhan, itu di mana? Waduh, saya nggak hafal-hafal pula itu tuh. Kita buka lagi cari-cari ya. Saudara, di dalam kitab saudara sendiri Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusan. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus diterima sebagai utusan. Tidak boleh lebih. Kapan Anda melebihkan, berarti yang pertama gugur. Kalau Yesus juga duduk di sana, berarti bukan satu-satunya, tapi dua-duanya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu. Dan pola itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada. Yesus itu pun utusan Tuhan. Nah, lebih dari Tuhan utusan itu atau hanya sendiri. utusan? Nah, itu lebihnya itu. Itu Anda menyangkal. Yang benar adalah Bapak Iya, satu-satunya Tuhan. Jangan Iya, kau sangkal Tuhan. itu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Hendak dengan siapa kau mempersamakan kami sehingga kami sama? Jangan. Gini. Aku adalah Tuhan yang pencemburu. Gak boleh Anda Gini. membuat Tuhan-Tuhan lain. Jangan.
Tuhan Yesus itu datang untuk mau kasih tahu ke kita jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena Kepada apa? Yahudi kok Ya. kepada kita, inilah kalian. Yesus datang mengajar Yahudi, bukan mengajar kita. Bisa Alamak, ngomong nggak susahnya. saya? Setiap Anda melontarkan kata pasti salah. Yesus itu mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Alamak. Adapun cerita-cerita itu muncul di kita karena ada wartawan yang mencatat, mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah peristiwa yang diceritakan, kemudian disampulkanlah buku itu dengan nama mereka. Seperti Lukas, Markus, Matius, disampaikanlah kepada orang Roma, sampai ke Indonesia. Itu bukan firman Tuhan, dan itu bukan sabda Yesus. Itu buku yang murni wartawan tulis berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi wartawannya ini menemukan berita bahwa Yesus berkata kepada muridnya, bukan berkata kepada kita. Ayolah luruskan, ayo kembali ke pabrik, kembali ke pabrik semula. Kenapa Jangan kamu Anda mau kepada Yesus itu Tuhan? Karena di perjalanan itu dia pernah Alamak. menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa Alamak. melihat, orang mati dihidupkan. Lah itulah Tuhan. lama, Itu toh. saudara. Yesus Pernah bersaksi. bahas itu. Yesus Kalian pernah tahu nggak bersaksi. Yesus pernah menyembuhkan? Tahu. Kok bersaksi? Yesus bersaksi. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesus? Dia Di dalam Yohanes 5 nomor 36 Anda baca, saudara. Apa kata Yesus di Tunggu, sana? Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor Cepat-cepat 36. kali. Yohanes 5 nomor 36. Dia nggak ada kepala ini, jangan cepet-cepet banget ya. Kepalanya nggak ada. kau gila kau, masa manusia bisa ngomong gak ada kepala? Maksudnya tidak ada akal. Gila kau itu. Masa orang gak ada kepala bisa ngomong? Kan gila kau itu. Oh ya, akal nggak ada, akal. Sorry, akal nggak ada. Bodoh kali kau. Ya akal nggak Gimana, ada, Cuma? kepala ada, akal nggak ada. Gimana, Bang Cuma? Yohanes Yohanes 5 ya? 5 nomor 36. 36. Oke, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, Bahwa yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Udah? Pekerjaan itu juga Pekerjaan kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, Bahwa? dan bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah. Itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Anda Betul. mengatakan mujizat, membangkitkan. Nah, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan Tuhan. Kan ada tunggal tadinya. Aduh, parah. Parah. Parah, kalian. Ini jadi ini bahan bola kalian selalu. Cobalah kesaksian Yesus Cuma pun kan Anda itu- bantah. Kesaksian Yesus Bukan saja Anda Dia bantah. itu Tuhan dan utusan juga. Lah, astagfirullahalazim ya Allah. Kesaksian Anggap ini deh, Yesus ini pun deh. Anda bantah. Astagfirullahalazim ya Allah Anggap ya orang. Karim. Anggap orang. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, pekerjaan itu yang bersaksi kalau dia adalah utusan Bapa. Justru kok anggap dia Bapa? Kan lucu ente ini. Makanya aku bilang di awal, Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Terbukti kan? Kesaksian Yesus aja Anda anti terhadap kesaksian Yesus. Padahal Yesus bersaksi loh. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa atau Bapa itu sendiri. Dia manusia, ya, manusia biasa. Nah itu mulai pakai Dengar jurus dulu, gereja. Cuma. Aduh, Dia parah kan kali manusia lah. biasa. Dah. Hmm. Kan yang Segala dibikin- mukjizatnya itu bersaksi Dengar kalau dia dulu. adalah utusan Tuhan atau Tuhan. dia di dunia itu manusia, tapi Ya setelah mulai mati, jurus gereja lagi dipakainya. Aduh, kenapa pakai jurus kan emang jurus gitu, Krishna? Enggak ada. Yesus mengatakan itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu.
Nggak ada. Menyatakan apa? Menyatakan apa? Menceritakan kalau dia di dunia manusia, nanti di atas sana bukan manusia. Kan Ada aja. manusia di dunia. Lah, Di mana Yesus mengatakan kalau dia di dunia adalah manusia, di luar sana dia adalah Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? dia kan lahir dari Aku Bunda akan Maria. pergi ke rumah Bapak. Wih. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Ke rumah Siapa Tuhan tahu dia bisa pergi. diangkat gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapan Ya saudara udahlah. sehat ini? Gimana? Anda antikristus. Kenapa Anda antikristus? Karena Anda lebih percaya kepada penyesat daripada Yesus itu sendiri. Kan tadi Yesus Enggak lah. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Anda percaya kepada akulah Maksud dia. itu nggak mungkin lah mengajar kebaikan, logika aja. Astagfirullahaladzim. Saudara, kalau dia hanya mengajarkan penyesatan mulu, bagaimana orang mau percaya kalau dia Kita adalah diajarkan kebaikan penyesat? kok penyesatan. Penyesatan itu Mana jangan kebaikannya? nggak benar. Coba tunjukkan kepada saya. Kebaikan apa yang Anda maksud? Kita itu kalau punya musuh, ya kita harus kasihi, nggak kayak kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian disuruh Yesusnya perang mengatakan, Kalau kami, saudara, musuh kami aja kami kasihi. Yesus, dengar. Itulah bedanya. Yesusnya mengatakan, jika Kalian ada kalian seseorang, kami, makanya itu di Timur Tengah itu ya siap-siap urusannya itu. mulai ngaco. Yesus berkata, kalau ada yang mau jadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kasihi musuh itu cuman simbol. Kasihi musuh itu hanya, simbol aduh, sih. sekarang Itu kutanya ajaran samamu. kita itu. Sekarang kutanya samamu. Mengasihi sesama, Penyebaran mengasihi musuh kita sabar, itu sabar, bukan simbol. sabar. Penyebaran agama Kristen pertama, ya Katolik pertama, apakah dengan kasih atau dengan perampasan, peperangan, penekanan, pembunuhan, pemberontakan? Ayo, kutanya samamu dulu. Siapa yang menghancurkan Yerusalem sampai memerintahkan membunuh setiap manusia yang membaca kitab Taurat di dalam kitab Mekabe? Itu siapa? Agama Kristen pertama, agama Katolik pertama. Siapapun yang bertolak belakang dengan gereja, pancung, bunuh. Siapapun yang memiliki konsep yang bertentangan dengan konsep gereja, maka dibunuh, termasuk Galilea. Dibunuh, dihukum mati, karena tidak berkesesuaian dengan isi gereja. Di Indonesia Kristen masuk dari mana? Jerman, Portugis, dan Belanda. 3 negara ini dikenal sebagai negara penjajah. Mana kasihnya? Kalian nih nggak fair kali, masa di silent apa aku ini? Coba Kristen masuk ke Indonesia, tunjukkan kapan itu masuk dan siapa yang membawa Kristen masuk ke Indonesia, dengan cara apa Kristen masuk ke Indonesia. Waduh, kita ini udah bahas sejarah ini sekarang. Oh iya, kan Anda mengatakan Kristen itu agama kasih. Kenapa Anda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Indonesia sudah merdeka. Berani nggak saudara keluar-keluar pada masa penjajahan dengan mengatakan Kristen agama kasih? Berani nggak? Ya, ajaran kami mau ngajarin kasih. Nenekmu kiper, kasih mayat, iya. Kasih buat anak orang menjadi anak yatim piatu, iya. Kasih wanita menjadi janda, iya. Itu agama kalian. Pada saat Indonesia belum merdeka, tidak ada ruang bernapas yang diberikan kepada pribumi dari agama dari Belanda yang beragama Kristen. Sekarang ente enak mengatakan kami yang kasih dari Hong Kong. Ajaran kami ajaran kasih, nggak memerangi. Nenekmu kan. kiper. Siapa yang ingin kau perangi sekarang, sedangkan majikan kalian kami ratakan dengan tanah, apalagi kalau cuma kalian. Siapa? Di mana sejarahnya agama Kristen itu menyebar ke dunia dengan damai? Di mana? Tunjukkan. Hah? Bagaimana Kristen pertama kali di Roma menyebar? Kasih yang mana yang kasih? Masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Anda baca Ulangan 20 nomor 10. Itu pola yang dipakai oleh Kristen sedunia. Bila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka menerima engkau dengan damai, maka apa? Jadikanlah mereka budakmu dan
dan perintahkanlah mereka bekerja rodi untukmu. Jadi maksudnya Namun apabila pahlawan itu sabar semua- dulu, sabar dulu saudara. Oke, lanjut. Namun apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau jadi budakmu, tidak mau kerja rodi untukmu, apa yang dikatakan di sana di data selanjutnya? Bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu perintah yang digunakan kemudian oleh penjajah menyebarkan agama Kristen. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Itu real. Jadi maksud kami itu dulu apa di Indonesia ini semua Islam gitu, terus penjajah masuk, itu maksudmu kan? Tidak seluruhnya Islam yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi seluruh penjajah adalah non-Islam. Jadi maksudmu pahlawan kita nggak ada yang Kristen gitu? Pahlawan kita ada yang Kristen, tapi Lalu seluruh kenapa, penjajah itu Kenapa bilang penjajah masuk ke Indonesia, tadinya di sini Islam? Saudara, dengarkan saya. Ketika kemudian penjajah ini datang ke Nusantara, dia mengajarkan agama Kristen. Oke? Adapun Kristen yang ikut berjuang itu karena mereka adalah pemimpin dari sebuah suku, pemimpin dari sebuah wilayah. Dia ikut berjuang bukan karena agama. Kalaupun ada yang berjuang melawan penjajah, berarti dia sudah melanggar Bible. Dia tidak memperhatikan kasih. Berarti pahlawan yang beragama Kristen itu jauh dari Bible. Kalau mereka rangkulan dengan Bible, maka mereka akan menjilat para penjajah. Itu harus kau sadari itu. Kasihilah musuhmu. Penjajah adalah musuh. Apa amanat Bible? Kasihi. Apa maksudnya kasihi? Apa yang dibutuhkan oleh penjajah? Rumah tinggal, serahkan rumahmu. Harta untuk dia makan, kasih berasmu. Apalagi dia mau butuh rumah ibadah, bikinkan rumah ibadah penjajah itu. Itu yang diamanatkan oleh Bible. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, tidak mungkin orang yang melawan Belanda itu kemudian satu rumah ibadah dengan penjajah. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Artinya bahwa yang menjajah ini menjalankan kemudian amanat dalam Bible, yang kau katakan sebagai pahlawan dari agama Kristen tidak menjalankan Bible. Itu akurat itu. Sedangkan umat Islam itu agama yang didirikan dari pondasi jihad. Siapa yang mengambil hak orang, siapa yang mengganggu orang lain, siapa yang kemudian memerangi, maka Islam harus tampil sebagai agama jihad. Itu fakta itu, Bung. Kalau di Kristen kan kasihi musuhmu. Jadi kalau misalnya datang penjajah nih masuk ke Indonesia, apa yang saudara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Ya memfasilitasi. Bisa jadi penjajah ketika datang ke Indonesia ini, gereja adalah tempat markas mereka. Oh iya, ketika penjajah masuk ke Indonesia, mau masuk ke masjid, enggak mungkin. Masuklah di masjid, kau dikunyah sama umat Islam. Tapi kalau penjajah masuk ke Indonesia, mereka akan berlindung di gereja-gereja. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, merangkul musuh. Setelah mereka rangkulan, apa yang mereka lakukan? Mengkhianatinya atau membantunya? Ya membantu musuh, itu udah pasti tuh. Di situ kuncinya. Makanya orang-orang yang Kristen hari ini itu terindikasi kuat keturunan para pengkhianat Nusantara yang berkongsi dan bersekutu dengan penjajah. Siapa lagi? Coba pikirkan, dari mana Anda sampai Anda bisa beragama penjajah? Ayo. Tidak mungkin kakek Anda itu melawan penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anakku, mari kita pindah ke agama musuh kita, yuk. Mari kita pindah ke agama yang telah membunuh kita. Tidak mungkin. Kalian, kakek kalian, nenek kalian adalah bisa jadi adalah
ya tangan kanan penjajah, sehingga keturunannya pun ikut merasakan masakan yang enak, namanya rujak. Mantap sekali. Begitu saudara ya, itu fakta, itu real, itu sejarah. Tidak mungkin pahlawan itu berperang dengan musuh dan satu keyakinan, satu akidah, itu nggak mungkin. Artinya ketika kalian berperang melawan musuh dan kalian hari Minggu satu gereja, nggak mungkin. Kita ini dulu ya, damai dulu untuk sementara ya. Kita kemudian masuk, karena ini hari Minggu, peperangan dihentikan. Masuklah kalian menyanyi dalam sama-sama. Malam kudus, sunyi sepi, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ibadah hari Minggu selesai. Apa yang kalian lakukan? Salaman, cipika-cipiki, karena kalian adalah musuhan? Tidak mungkin. Begitu keluar dari gereja 5 langkah berhadapan, saling membelakangi. 1, 2, 3. Langkah kelima saling menghadap dan menembak. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Paling kalau itu terjadi, kalian masuk di rumah gereja bersama dengan penjajah, bisik-bisik di dalam. Kamu tahu nggak tempatnya Bang Suma sembunyi bersama pasukannya? Tahu menir. Di mana? Di wilayah Makassar dia menir. Dia di situ menggunakan pasukan dari Jawa. Siapa yang bisa membantu kami masuk ke sana? Kami menir. Yang penting kami dikasih jabatan. Nah, itulah yang terjadi. Udah. Tapi ajaibnya, sabar. Tapi anehnya, ketika umat Islam ini berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak justru kalian. Merdeka! 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 Tanpa malu-malu. Udah. Padahal kalian tadi ini adalah congornya, jongosnya gitu loh. Begitu saudara. Udah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya kita itu merdeka sebenarnya bukan karena pahlawan perjuangan sebenarnya. Mulai jurus Paulus pakai. Jurus Paulus masuk. Tahun berapa bom Hiroshima dan Nagasaki? Masuk lagi. Karena bom entah apa-apanya, bilang aja. Bilang aja pada saat itu ular naga lagi perang di surga sampai Indonesia merdeka. Bilang aja kayak gitu. Enggak. Coba deh kau baca sejarah. Hiroshima tanggal berapa dan bulan berapa? Aduh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Indonesia merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan bambu runcing, bukan Hiroshima Nagasaki. Jadi Alkitab itu sebagian dari sejarah. Jadi kalau saran saya belajar Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Oh tidak, justru karena saya paham, saya isi kandungan Bible itu saya paham. Tidak ada di Bible itu yang saya nggak paham. Nggak bisa kau paham itu Juma. Kau Saya bukan paham, ajaranmu saudara. itu. Nggak ajaranmu itu, kau Enggak. nggak bisa paham. Sebagaimana sudah seorang membaca. sebagaimana sudah seorang membaca. sebagaimana seorang pengacara lebih paham materi daripada si pemilik. Nggak Anda bisa yang Juma. punya Tetap Bible kau itu, hanya tapi sekedar saya membaca. lebih paham daripada Bible itu. Itu bukan ajaranmu, jadi kau nggak akan nanggap. Masalahnya justru karena itu, karena bukan ajaran saya, maka saya harus berhati-hati. Karena ini ajaran Anda, ini ajaran orang, maka saya harus menelaahnya berdasarkan dengan akal dan ilham. Waduh. Berbeda dengan ente, karena ente hanya sekedar percaya saja, yakini saja. Ya, inilah yang terjadi. Akal itu masih terukur Juma. Nah, terus maksud Anda Bible itu tidak masuk akal? Nggak semua ajaran itu bisa masuk akalmu. Oh, Apalagi ajaran yang bukan ajaranmu. nah itu sudah betul itu. Itu sudah betul, karena memang ajaran agamamu tidak masuk akal. Karena nggak Itu betul ajaranmu. Nggak ajaranmu. Bukan karena bukan ajaran, karena memang tidak masuk akal. Nggak ajaranmu. Dan kau nggak ada mempelajari itu Bukan sama karena bukan orang-orang kami. ajaranku, tapi karena tidak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Susah memang kau menjelaskan, karena Siapa kau bukan gurumu? menjelaskan. Dasar Masa kamu- pijakan menjelaskan itu adalah paham, sementara kalian tidak Masa paham kamu bagaimana Anda bisa mau menjelaskan. mempelajari Alkitab itu dari Ustaz? Nggak mungkin. Loh, bagaimana ceritanya?
Rumus Makanya rumus bilang itu fisika, ajaranmu. saudara. Rumus Nggak mungkin rumus kau fisika belajar itu, nggak mungkin kau saudara, belajar itu rumus sama ustaz, fisika, kamu belajar buku-buku Bible. matematika, buku kimia, itu bukan buku Jangan. kita. Tapi kita Jangan paham kita isinya, samakan. dan kita pelajari. Apa bedanya dengan Bible? Ya buktinya penjajah aja kau sangkut pautkan sama agama. Oh pasti. Oh yang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Hah? Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Ya Ya dijajah. kasih ajaran-ajaran dia, bukan Bagaimana menjajah. ceritanya? Di mana? Di mana? Di mana? Kami mau Kristen menyebarkan bisa? isi Bible, Di bukan mau mana? menjajah. Di mana Kristen diajarkan dengan lemah lembut? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Beritahulah semua isi Bible. Sekarang begini, Isi sekarang begini. Injil. Semua yang lain diam. Anda lakukan penginjilan kepada kami. Coba ajarkan kami dengan lemah lembut untuk supaya kami menjadi Kristen. Coba, silakan. Saya mau dengar. Apa yang Anda lakukan pertama Kalau kali? kalian menolak, menangkal, ya nggak akan mau. Ya udah, kalian nggak mau. Sekarang coba Anda lakukan praktek penginjilan kepada kami dengan lemah lembut. Coba 1, 2, 3, silakan. Lemah lembut cemana? Nah itu nggak bisa. Nggak Sedangkan bisa kau aja Kristen udah- itu diajarkan sedangkan dengan kau lemah aja udah lembut. Nggak menangkal bisa, cuma. nggak bisa. Kristen nggak bisa diajarkan dengan lemah lembut. Kristen harus diajarkan dengan penekanan, perampasan, peperangan. Itu. Oh iya, coba. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Coba kamu tunjukkan. Kau praktekkan langsung di sini ya. Kami adalah orang-orang yang jadi sasaran penginjilan. Amanat yang ada dalam kitabmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajarlah mereka, baptislah mereka. hadismu Nah, dulu, Juma. Aku sekarang baca dulu hadismu dulu, dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sekarang coba kau tunjukkan cara kamu melakukan penginjilan kepada kami. Bagaimana cara Anda menjadikan kami sebagai pengikut Kristus? Coba 1, Imani 2, dulu. 3. Saya mau dengar 1, 2, 3. Silakan. Imani dulu. Jangan kepercayaan cuma kami. Alkitab atau apa ya. Kita bahas dulu hadis Alkitabmu dulu, Al-Quran dulu kita bahas dulu. Hadis Tidak ada jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku dengan menggunakan hadits, menggunakan Bible. Nggak ada. Enggak percaya lagi dengan Nggak ada hadis Juma. penjajah itu merebut. Silakan keagamaan, kemudian nggak ada kamu cuma. lakukan Penjajah itu merebut wilayah. jadikan kami Ini kok sebagai keroyokan satu-satu dong, masa tiga-tiganya ngomong keroyokan kalian. Kita selidiki dulu hadismu dulu. Satu, Benar woi. enggak ajaranmu? Benar enggak ajaranmu? Bising kali, Klep. Silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian Kau bahas mengislamkan kitab orang. orang cuma. Tidak ada, hei Kita bahas saudara. kitabmu dulu. Kita bahas kitabmu Tidak ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada. Hanya di Baca agamamu dulu. perintahnya Baca dulu di untuk Tirmidzi 2531 mengkristenkan orang lain. itu. Baca Tidak dulu. perlu kau bahas itu karena Kau tidak baca ada dulu, perintah untuk jangan mengislamkan ente. Jangan kau kesurupan di sini. Enggak, kalau nggak Tidak tertib ada. saya turunin. Tidak ada perintah di Islam untuk mengislamkan karena orang takut di luar kalian. Islam. Ya, Itu takut enggak kali ada. lah kalian. Yang ada di dalam yang ada di dalam Sampai agamamu juga. itulah yang harus mengkristenkan orang. Nah, sekarang coba kalian kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Silakan. Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Nggak bisa kami mengkristenkan kau cuma Ya nggak ikuti dulu, bisa memang. masuk dulu kau kami Memang ajaran nggak kami. bisa. Memang Masuk dulu kau tidak ajaran bisa kami. kalian mengkristenkan kami kecuali dengan satu catatan. Kalian miskinkan kami dulu. Setelah kalian miskinkan kami, kalian datang menawarkan makanan. Kalian datang menawarkan logikamu dulu cuma. kesehatan. Kau diam dulu Kalian cuma. datang menawarkan beasiswa. Dengan terpaksa barulah kami bisa jadi Kristen. Kau diam dulu cuma. Tidak bisa. Kamu Kau apa? minta kau dikristenkan kan? Iya, silakan, silakan. Ya silakan kau masuk dulu ke ajaran kami. Baru Iya, kau nggak bisa bisa. diajari. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Pahamnya Jadi cuma nggak satu-satunya masuk. jalan, Kalau dia pintar pasti satu-satunya masuk, ya. jalan untuk mengkristenkan congor, orang di luar congor. Kristen Cuma adalah penjajahan. Buat orang itu lapar, buat orang itu miskin, buat orang itu tidak memiliki fasilitas. Habis itu datang dengan sentuhan misionaris, tawarkan obat, tawarkan makanan, tawarkan tempat tinggal. Baru orang itu bisa jadi Kristen. Alah cuma kau cuma ngomong Itu kuat-kuat fakta, itu real. Sekarang coba Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Ya udah datang kau ke gereja biar dikristenkan.
Oh, tidak bisa begitu. Kau minta Itu tidak akan dikristenkan. pernah berhasil. Itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan Ngapain pernah kau minta mengkristenkan Kristen? satu manusia pun. Tidak, Nggak ngapain kau minta buktikan bahwa Kristen kan? agamamu, Pahammu saya itu nggak ingin masuk. membuktikan bahwa agamamu itu disebarkan dengan kekerasan. Gimana coba? Cuma kau minta Sekarang kita balik. Apakah agamamu itu bisa diajarkan dengan kelemah lembutan? Tidak bisa orang terima. Apanya yang mau dilembutkan di Kristen? Saudara-saudaraku, ya paman penginjil, marilah kita menyembah kepada manusia yang bernama Yesus yang pernah netek kepada ibunya. Lihat Ada penonton orang ini mau? Juma. Ada. Lihat penonton ini. Ada orang mau. 1.600 Saudara. orang. Saudaraku, ada orang mau? Marilah kita menyembah kepada anak Maria yang datang ke Nggak bakal bumi. masuk karena kau nggak percaya itu. Nggak akan masuk kau omongan itu. Juma. Netek kepada Masuk. seorang Itu wanita nggak bernama ajaranmu, Maria. Juma. Nah, sekarang nggak ajaranmu, pertanyaan jadi saya, nggak akan masuk. bisa tidak ajaran seperti itu diajarkan kepada orang lain untuk orang lain itu masuk ke Kristen? Tidak bisa. Ngapain Tidak kamu bisa. agama Kristen? Saya kau kan dikristenkan? tadi mengatakan agamamu itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan. Tadi kan udah aku bilang sama kamu. Tetapi dengan cara peperangan, memerangi, melakukan penekanan, penindasan, memberikan bantuan setelah orang itu kelaparan, memberikan tumpangan setelah itu kehilangan rumah di bom, memberikan kemudian kesehatan setelah orang itu patah-patah kena bom, barulah Bisa mereka ngomong itu nggak bisa dulu? kalian kristenkan. Kalau dengan cara damai seperti ini Anda datang menjual Yesus, tapi kalau Islam, Juma. tapi kalau Islam diajarkan dengan lemah lembut, wahai saudaraku, marilah kita menuju Bakarlah menyembah gereja. kepada Tuhan Wahai saudaraku, yang maha bakarlah gereja. besar, yang maha Bakarlah besar, semua- yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak Bakarlah semua diperangi, rumah-rumah ibadah. yang tidak memiliki kelemahan, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Allah. Nah, itu baru masuk logika. Pencipta diperangi langit juga. dan bumi itu adalah satu. Kalau Kristen datang, Bakarlah semua pencipta gereja. langit dan bumi itu Iya kan? adalah tiga. Siapa yang mau terima? Ya itu ajaran kalian. Nggak ada yang bisa terima itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa terima. Kali Agama Kristen itu kalau disebarkan dengan kelemah lembutan, nggak ada yang bisa terima. Jadi lelucon Kristen itu. Saudara, ya marilah kita menuju kepada Kristen. Mau ngapain di sana? Menyembah kepada manusia yang pernah mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Bah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kalau Islam, marilah kita menyembah kepada Tuhan yang datang kepada melalui para nabi yang mengajarkan kemudian Taurat kepada Nabi Musa, mengajarkan Injil kepada Nabi Isa, yang mengajarkan manusia untuk hidup berdamai, untuk hidup tentram dengan menjaga diperangi. hubungan kepada Allah. Tak ada perintah memerangi di Al-Quran. Saya kan udah bilang sama kamu, tolong tunjukkan ajaran di Islam untuk memerangi itu di mana tertulis dalilnya. Di mana dalilnya tertulis memerangi dalam Islam dan Al-Quran? Tunjukkan dalilnya. 2531 Juma. Itu berbicara Tarmidhi asbabul wurud. 2531 baca. Itu asbabul wurudnya adalah Baca masa dulu, ketika baca. peperangan terjadi, ketika orang-orang Yahudi dan ketika orang-orang Nasrani kemudian melanggar perjanjian kesepakatan damai. Jangan kau ngaco di sini. Jangan kau ngaco. Ayo kita bahas Quranmu, kita bahas dulu apamu dulu, ajaranmu ayo kita bahas. Silakan Anda tunjukkan. Tadi Silakan. Tarmidhi Iya, silakan. Yang lain diam, yang lain diam. Ini kan Yang lain diam, silakan. yang lain diam, yang lain diam. Silakan. Buka Tarmidhi 2531. Bang Andi, saya mau asar dulu, Bang Andi. Iya. Kenapa Silakan. ini kalian main Silakan. keroyokan? Kenapa? Satu-satu. Namanya penjajah Bang Handi, maklumi aja. Main keroyokan lu. Kalian suka buka Tarmidhi Silakan. 2531. Silakan. Kenapa kau nyuruh-nyuruh buka? Kau yang buka. Silakan. Kubacakan Silakan ya tunjukkan. hadismu ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, saya Nyebut itu aja sudah error. untuk memerangi manusia hingga mereka Itulah. mengucapkan tidak ada Tuhan. Acing. Gila yang Allahu macam-macam. Akbar. Banyuma Allah, sendiri. Masya Allah. Kalian bertiga main keroyokan. Bagaimana kalau di Kristen kami nggak mau bahas. satu-satu lah. Satu-satu. Izin aku mau menginjil. Tadi kan kalian mengatakan kalau Bang Juma menginjilin. Izin ya, aku mau menginjilin kalian sebentar ya.
Nah, Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:46, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:14, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:3, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memberkatakan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ini baru muridnya. Apa kalian itu? Hoi, Paten. Kalian yang mau diinjil ini sekarang karena kalian nggak paham, maka mau dibenarkan kalian. Hoi, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian bodoh-bodoh kali. Bising kali kalian, congor kalian. Mau lagi kalian ayatnya? Sekarang di mana Yesus mengatakan Tuhan? Mau lagi ayatnya? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkaulah Allah yang mengutus aku. Mana sekarang Yesus mengatakan Tuhan? Ya anak SD ngapal kali-kali. Bising kali kalian. Makanya kalau kalian nggak paham kita harus diluruskan. Sekarang teman-teman orang Batak dulu yang ngomong. Silakan diluruskan perkataan Yesus mengatakan Yesus utusan Tuhan. Silakan orang Batak dulu, silakan. Bising kali orang. Oke. Bentar ya. Ya. Ini blender ini kayak menghafal kali-kali. Ya langsung SD. langsung aja. Nggak usah langsung ke orangnya. Jujur aja kalau saya tidak paham, bukan tidak paham ya, nggak hafal gitu. Oke, nggak hafal, diam, standby. Frans bisa membantah Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Nggak bisa juga, Kalau selesai. membantah saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Kalau membantah saya nggak bisa. Nggak bisa, standby. Nah, Oke, Bang Yunga bisa menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Cek. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedudukan Yesus tertinggi adalah rasul utusan Tuhan. Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesusnya mengajarkan mereka untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang diperkenalkan dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Hidup kekal yang Yesus berikan, kunci keselamatan yang Yesus berikan kepada Bani Israel, yaitu mengenal dua. Yang pertama, mengenal hakikat pencipta sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Yohanes 17:3. Hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Nah, Kristen ini siapa? Muncul belakangan setelah konsep ini diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 18:7, segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, telah kusampaikan, dan mereka telah menerimanya. Apa yang terjadi setelah murid-muridnya menerima segala ajaran dari Yesus? Apa yang murid-muridnya kemudian praktekkan? Apa yang kemudian murid-muridnya imani terhadap Yesus? Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kata Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka, dan setelah mereka menerimanya, mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus percaya setelah menerima segala firman bahwa Yesus itu gurunya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yohanes 2 itu ya. Yohanes 2 nomor 22. Seperti itu, saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat,
Kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Tar dulu orang Batak. Tar dulu. Lanjut. Nah sekarang Banyuma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tahu dia nemu data baru Banyuma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus enggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini Jangan ketawa dulu, nggak ada yang lucu kok ketawa. anti Yesus mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, alamat jang, woi. Biarin. Kalau orang Batak izin bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu. Diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan.